Hong welaheng Sekaring bawono langgeng sekar mayang. Asma sejati lungguh engkang prayoga ragane arsa tentrem suwun sangoni pasuki ing sambi kala kanthi teguh rahayu slamet raharja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kita semua pada kesempatan sore hari ini pada hari Jumat pada akhir bulan Sya'ban. Alhamdulillah kita bersama-sama di sini sedang berziarah bersama kru. Di sini beliau adalah makam Ki Ageng Secogati, atau lebih jelasnya wilayah ini dinamakan Panembahan Secogati atau Panembahan Siregol. Alhamdulillah pada pertemuan yang sangat baik ini, setelah adanya hujan cukup deras, kita bisa berbincang-bincang kembali. Alhamdulillah saya sendiri warga di sini, jadi saya penduduk sini, putra daerah sini, dan kebetulan juga saya dan kawan-kawan termasuk bagian dari yang ikut serta mengelola daripada Panembahan Siregol ini. Jadi di sini ada komplek pemakaman, ada situs dan ritus pemakaman tokoh leluhur yang mana dari generasi sampai ke generasi hingga hari ini warga masyarakat sini menyebutnya sebagai punden. Punden atau istilah lainnya adalah tempat di mana orang yang membuka desa atau yang membuka wilayah di wilayah Karangreja sini dimakamkan. Jadi siapa itu Ki Ageng Secogati? Jadi menurut riwayat yang kita anggap sumbernya itu sangat akurat dari sumber dari keraton, untuk beliau sendiri masih Trah Mataraman. Siapa beliau? Ki Ageng Secogati punya bapak namanya Raden Luar. Kalau di Jogja itu nama lainnya ada Tanjung Sing. Terus yang selanjutnya ayahnya Raden Luar punya bapak lagi namanya Demang Kaliuber, punya istri Raden Ayu Patrawijaya. Raden Ayu Patrawijaya bin Tumenggung Yudonegoro III bin Tumenggung Yudonegoro II bin Tumenggung Yudonegoro I punya istri Raden Ayu Bendara Klenteng Kuning. Beliau bin Amangkurat Agung Tegal Arum bin Sultan Agung Hanyokrokusumo bin Sunan Prabu Hanyokrowati bin Panembahan Senopati, punya istri Raden Ayu Mataram bin Panembahan Agung Kajoran bin Panembahan Agung Ponorogo bin Sayyid Hamzah bin Sayyid Sunan Ampel. Jadi beliau masih duriah kalau dari jalur, walaupun belok ke kanan dan ke kiri beliau ada darah dari Majapahit, ada darah dari Wali Songo. Jadi yang berdiri di sini adalah dulunya pada era di mana beliau hidup, zaman beliau hidup perjuangan itu bersama dengan Pangeran Diponegoro dibantu dengan kawan-kawannya. Di sini beliau ikut serta dalam satu melawan adanya penjajahan kolonialisme. Alhamdulillah berkat dari pertolongan Allah beliau diberi karunia karomah, kemuliaan, sehingga mampu untuk mendorong mundur pasukan Belanda, dan beliau diberi wilayah di Karangreja sini, khususnya di tempat Siregol ini kampung namanya Siregol, dan beliau mendirikan pesantren namanya Regol Agung. Regol itu gerbang atau gapura, agung itu kemuliaan. Jadi
diharapkan daripada nama tersebut, siapapun yang masuk dalam pesantren akan mendapatkan suatu kemuliaan. Pada era sekarang berdiri lagi Regol Agung 2 yang mana diasuh oleh saya sendiri, dibantu oleh kawan-kawan semua. Dalam kegiatannya adalah satu dalam hal keagamaan, yang kedua dalam tradisi dan budaya. Kita ada pencaksilat, ada berbagai warisan-warisan budaya yang bisa kita pelajari. Yang ketiga adalah tentang bagaimana kita bisa hidup, manusia itu bisa ngelola hidupnya. Ada di pelatihan-pelatihan cara bertani, caranya bisa mendapatkan pekerjaan yang layak dan lain sebagainya. Kita semua di sini diajarkan keterampilan-keterampilan. Jadi di wadah Regol Agung ini yang notabene adalah istilahnya orang Jawa itu padepokan. Padepokan itu tempatnya orang Dopok berkumpul jadi satu, kita bermusyawarah dalam satu lingkaran. Dulu pesantren, sekarang pun sama, masih konsep pesantren non struktural. Jadi siapa santrinya? Semua warga masyarakat yang berada di desa Lahap Kidul, khususnya di wilayah Karangreja sini. Jadi bentuk daripada ikhtiar kita dalam menjaga nilai dan tradisi turun temurun dari beliau Ki Ageng Sejogati. Beliau adalah seorang ulama, juga beliau seorang kesatria yang membela bangsa dan negaranya. Maka hari ini Regol Agung kembali hadir dalam rangka untuk melanjutkan apa yang sudah selama ini dibangun, dibentuk, sehingga masyarakat di wilayah sini mencapai pemahaman tentang keislaman yang luar biasa. Alhamdulillah dengan kemakmuran Islam yang berada di sini, ini bentuk ittiba kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka menghidupkan sunnah beliau, menghidupkan agama beliau. Jadi untuk semuanya saja diharapkan selalu mampu untuk dalam rangka hormat, dalam rangka mengingat, untuk bisa melestarikan apa yang budaya beliau berikan, akhlak yang sudah dicontohkan, tradisi-tradisi yang baik dalam membungkus agama agar dikemas sebagaimana masyarakat umum bisa mengonsumsinya. Nah, itu adalah suatu tradisi yang baik yang wajib kita pertahankan, wajib kita lestarikan, wajib kita kembangkan, bahkan kita wariskan sampai ke anak cucu kita. Demikian sejarah singkat nasab beliau, terus sedikit cerita perjalanan beliau yang bisa kita ceritakan. Lain kali mari ngopi ke sini, kita nongkrong, kita mendiskusikan apa yang baik untuk kita jalani ke depan. Gusti ingkang maha suci, sirullah zatullah sifatullah ingsun sejati. Satrio nyuwun wijaksana, nyuwun pangurusan kagatuning dae satrio. Baik, jadi di sini lokasi di mana kita akan mengembangkan pesantren. Ini baru saja kita pugar dikarenakan kita akan membuat yang permanen. Jadi ini di sini nanti akan dibuat paseban, joglo, untuk fungsinya adalah untuk balai-balai untuk kegiatan di sini, kegiatan apa saja yang berbentuk keislaman, berbentuk budaya. Jadi jarak antara tempat di mana kita untuk pusat kegiatan dengan makam beliau Mbah Sejogati sangat berdekatan, bahkan masih dalam satu area. Jadi di area sinilah nanti kita akan bangun di mana menjadi tempat yang produktif, tempat yang bisa kita jalankan seperti yang sudah pernah kita jalankan selama 6 tahun ini di sini. Adalah bentuk kegiatan rutin. Ada kegiatan ngaji setiap hari, ada setiap malam Jumat kegiatan bersama muda dan tua. Di sini ada mujahadah setiap malam Jumat 8 hari.
ada 35 sehari itu selapanan bersama seluruh warga masyarakat. Nanti kita pakai mode berpindah dan nanti akan kita sentralkan seluruh kegiatan, dan haul juga di sini yang sudah berjalan. Haul Akbar pada tahun yang silam sudah pernah dilaksanakan bersama seluruh pemerintahan dan jajaran warga masyarakat, dan di sana juga nanti akan dikembangkan untuk pesantrennya. Jadi kita ada beberapa wilayah yang bisa nanti kita pakai untuk menjadi kegiatan sentral pesantren, pendidikan keagamaan, pendidikan kebudayaan. Seperti yang sudah jalan di sini ada sebuah pengembangan fisik dan budaya, ada kegiatan ekstra pagar nusa yang mana sudah menjadi sentral khususnya untuk di wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta. Sini sering menjadi tuan rumah untuk berbagai event, untuk berbagai pertemuan. Di sini sudah menjadi saksi untuk beberapa hal yang kaitannya dengan kegiatan-kegiatan yang tentunya sangat baik untuk generasi muda ikuti. Jadi tidak hanya kawula muda di sini, untuk kawula tua akan ada banyak pembimbing di sini, baik pembimbing spiritual, baik pembimbing dalam hal kemasyarakatan, baik dalam hal bisnis. Di sini nanti akan diajarkan oleh ahli-ahlinya. Dan alhamdulillah sepanjang 6 tahun ini berkat karunia Tuhan kita diberikan kesehatan selalu, alhamdulillah bisa selalu untuk menjalankan apa yang sudah Tuhan amanahkan di sini. Kita mendapatkan seperti seperti titipan, seperti harta titipan, yaitu sebuah nama besar yaitu Regol Agung, yang mana 200-300 tahun yang lalu sudah pernah jaya pada masanya. Hari ini kita buktikan dan kita ceritakan bagaimana Regol Agung dulu akan kita perlihatkan pada era hari ini, dengan cara hari ini, dengan mode-mode hari ini. Jadi ini bentuk kemajuan, bentuk daripada pengembangan apa yang dulu sudah berdiri di sini. Bahkan nanti jika ada pengembangan seperti dulu, bisa untuk asrama putri di sepanjang kali dan sebagainya. Ini adalah bentuk karunia Tuhan, bagaimana kita otak manusia untuk berusaha berikhtiar, berpikir untuk mampu bagaimana memperdayakan apa yang sudah Tuhan fasilitaskan pada kita semua. Jadi konsepnya apa sih? Kita akan kembali kepada alam. Kita akan kembali ke alam. Kalau kemarin kita bangunan dengan bambu-bambuan, ada musola, ada padepokan, ada balai, ada tempat untuk sarana prasarana kegiatan, nanti akan kita kembalikan. Jadi ini sekarang sudah di tembok keliling, batuan-batuan sudah mulai datang. Jadi nanti akan kita kembangkan selanjutnya. Tempat yang mana dulu sudah menjadi titik daripada sentral kegiatan keislaman akan kita kembalikan kejayaannya pada era hari ini, tentunya dengan mengingat kemenangan Rasulullah SAW. Jadi ingat seperti ayat Allah Subhanahu Wa Taala di mana inna fatahna laka fatham mubina, sungguhnya aku bukakan kemenangan yang nyata. Jadi ini mudah-mudahan bentuk karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala, kita mampu menjaga apa yang sudah Allah amanahkan pada kita. Apapun yang datang kepada kita mampu kita rawat, mampu kita jaga, termasuk menjaga kehormatan para leluhur-leluhur kita, leluhur Nusantara, yang kita jangan cuma mendengar kehebatan beliau, kedikjayaan beliau, kemampuan beliau. Mari kita sebagai generasi mampu untuk mengikuti kemampuan tersebut, keahlian tersebut, baik dalam segi ekonomi, agama, strategi, bagaimana beliau bisa mengalahkan lawannya tanpa harus bersusah payah. Tidak hanya omong kosong, ada yang dikorbankan, bagaimana negerinya untuk selalu bisa dipegang, bagaimana negerinya agar bisa terus berlanjut hidup untuk generasi dan ke generasi selanjutnya. Jadi mohon doa kawan-kawan semua para kaum muslimin muslimat agar
apa yang menjadi program kita bisa terlaksana atas karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tak kurang terima kasih pada semua guru-guru kita, termasuk beliau Maulana Habib Lutfi bin Yahya yang selalu mensupport atas apa yang kita kerjakan, atas apa yang kita gagas. Mudah-mudahan beliau diberikan sehat walafiat, dan tak lupa pada seluruh guru yang mengajar di sini, yang mengajar di wilayah sini, semuanya guru yang terlibat, semua pembina yang terlibat atas kontribusinya untuk bagaimana caranya Regol Agung ini bisa selalu eksis hingga hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.